Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali pada kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama Ibu Helda. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita lanjut pada materi, coba amati beberapa gambar berikut ini. Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar tersebut? Ya, di dalam gambar tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan siswa mampu menelaah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan baik, memberikan argumentasi tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara, memberikan solusi untuk meminimalisir pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan yang terakhir, diharapkan siswa mampu membuat hasil telaah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ke dalam mind map dengan baik. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, sikap egois yang mementingkan diri sendiri di mana seseorang selalu menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Yang ketiga, sikap tidak toleran atau sikap saling tidak menghargai. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya, 1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita yang masih cukup tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang mengamanatkan bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Tentunya hal ini melanggar pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Hal ini mengidentifikasikan bahwasanya belum terlaksana sepenuhnya amanah pasal 31 ayat 1 mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang keenam, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD, DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Pengingkaran kewajiban warga negara tentunya juga banyak sekali bentuknya, mulai dari hal sederhana sampai yang berat. Di antaranya, yang pertama, perilaku membuang sampah sembarangan. Lalu, perilaku yang melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa STNK. Lalu, contoh pengingkaran kewajiban warga negara lainnya, merusak fasilitas negara. Kemudian, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. Dan contoh pengingkaran kewajiban warga negara lainnya yaitu tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. Dari pemaparan materi di atas,
Tentunya dapat kita pahami bahwa contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin kita juga pernah menjadi korban pelanggaran hak, atau barangkali kita juga pelaku pengingkaran kewajiban warga negara. Pembahasan materi kali ini, setelah ini simak penjelasan tugas yang akan diberikan oleh gurumu. Sampai berjumpa pada pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.